Halo semua, selamat datang kembali di sesi belajar kalkulus kita. Hari ini kita akan membahas salah satu bentuk limit tak tentu yang sangat umum, yaitu bentuk limit tak hingga per tak hingga. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam ke bentuk limit tak tentu tak hingga per tak hingga, mari kita ingat kembali apa itu limit tak tentu secara umum. Nah, limit tak tentu itu terjadi saat kita tidak bisa langsung mendapatkan hasil yang pasti dari suatu limit. Bentuk ini disebut tak tentu. Kenapa? Karena ketika kita mau mensubstitusikan nilai X-nya secara langsung, hasilnya itu ada yang bentuknya 0 per 0, ada 0 kali tahingga, kemudian ada tahingga kurang tahingga, dan bahkan ada tahingga per tahingga dan lain sebagainya. Nah, dari hasil ini, di dalam matematika, yang 0 per 0 kita tidak bisa membagi sesuatu dengan 0 karena hasilnya tidak terdefinisi, maka kita harus memanipulasi aljabar. Nah, yang perlu diketahui, bentuk ini, bentuk tak tentu ini, hasilnya bervariasi, tergantung pada konteks dan fungsi, berlaku pada fungsi tersebut. Hari ini, fokus kita adalah limit bentuk tak hingga per tak hingga. Ini terjadi ketika baik itu pembilang, ini yang pembilang yang bagian atas, dan penyebut dari suatu fungsi keduanya itu sama-sama menuju tak hingga. Pembilang dan penyebut sama-sama menuju tak hingga. Ingat ya, limit tak hingga itu muncul saat kita menghitung nilai suatu fungsi ketika X semakin membesar atau mendekati tak hingga. Nah, mengapa ini disebut tak tentu? Karena kita tidak bisa begitu saja membagi dua hal yang sangat besar. Ini dua hal yang sangat besar. Hasilnya bisa sangat bervariasi ketika kita memanipulasi aljabar tersebut. Nah, hasilnya itu bisa 0, bisa bilangan tertentu, yaitu koefisien dari fungsi tersebut, atau bahkan positif tak hingga atau negatif tak hingga. Ini tergantung pada kekuatan atau kecepatan masing-masing pada bagian fungsi menuju tak hingga. Tak hingga per tak hingga. Bentuk tahingga per tahingga ini paling sering kita jumpai pada fungsi rasional. Atau gampangnya, fungsi yang berbentuk pecahan polinomial. Terutama ketika nilai X mendekati tahingga positif atau tahingga negatif. Contohnya seperti ini. Kita punya soal limit fungsi dari uh, 3x kuadrat ditambah 5x dikurangi 2 per 2x kuadrat ditambah dengan 7. Nah, jika kita mencoba untuk mensubstitusikan nilai x dengan tahingga, pembilang akan mendapat tahingga. Dan penyebutnya pun juga akan mendapat tahingga. Jadi jelas, ini kita lihat bahwa ini adalah bentuk tahingga. Kenapa nilai X ini kita ganti dengan tahingga? Pasti nilainya sangat besar. Tahingga per tahingga. Nah, kalau begitu, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, metode utama bentuk dari tahingga per tahingga, tahingga per tahingga ini adalah dengan membagi setiap suku, baik itu di pembilang dan penyebut dengan variabel X pangkat tertinggi yang ada di penyebutnya. Kenapa? Tujuannya adalah untuk menormalisasi suku-suku tersebut sehingga mereka menjadi konstan atau suku yang limitnya akan menjadi 0 saat X menuju tak hingga. Nah,
Secara umum kita punya ya fungsi bentuk fungsinya seperti ini. Ketika ya limit fungsi dari AX pangkat M ditambah ya sekian-sekian per B X pangkat N ditambah sekian-sekian ketika limit X menuju tak hingga. Nah, ini adalah bentuk umumnya. Mari kita ambil contoh yang tadi. Kita punya soal limit fungsi dari 3x kuadrat ditambah 5x dikurangi 2 per 2x kuadrat ditambah 7 ketika x menuju tak hingga. Nah, pertama kita identifikasi pangkat tertinggi di penyebut x. Ini ya, pembilangan penyebut pangkat tertingginya adalah x pangkat 2. Selanjutnya kita bagi semua suku di pembilang dan penyebut dengan x. Oke, kita bisa menuliskan kembali limit x menuju tak hingga dari fungsi 3x kuadrat ditambah 5x dikurangi 2 per 2x kuadrat ditambah dengan 7. Oke. Langkah selanjutnya itu caranya ini limit x menuju tak hingga. Limit x menuju tak hingga kita bagi semua suku ini dengan x kuadrat per x kuadrat ditambah x kuadrat ini 5x dikurangi x kuadrat ini 2 kemudian ya 2x kuadrat per x kuadrat ditambah dengan 7 per x kuadrat. Nah, selanjutnya kita sederhanakan. Oke, bisa tulis di sini atau di sini saja. Kita sederhanakan limit x menuju tak hingga. Kita lihat x yang bagian sini suku ini adalah 3x kuadrat dibagi dengan x kuadrat. Berarti sisanya adalah 3. Ditambah dengan yang bagian sini. 5x per x kuadrat. Berarti sisanya adalah x, ini yang jadinya 5. Oke. Dikurangi dengan 2x kuadrat. Ini tetap. Kemudian kita lihat yang penyebutnya. 2x kuadrat dibagi dengan x kuadrat sama dengan 2. Ditambah dengan 7 per x kuadrat. Nah, ini kita sebenarnya mendapatkan kita sudah bagi pembilang suku-suku yang ada di pembilang dan penyebutnya dengan pangkat tertinggi yaitu x pangkat 2. Maka kita mensubstitusikan nilai x-nya secara langsung. Sama dengan 3 ditambah 5 per tak hingga dikurangi dengan ini terlalu berdempetan kita tarik dulu ke bawah. Oke, 3 per tak hingga ini 5, kemudian tak hingga pangkat tak hingga ini 2 ditambah tak hingga pangkat tak hingga ini adalah 7. Nah, ingat bahwa setiap suku yang ya K per X pangkat N akan menuju 0.
saat X menuju tak hingga. Sorry, ini adalah konstanta, ini X pangkat N. Ingat yang ini. Nah, jadi sisanya adalah 3 dibagi 2. Oke, kenapa? 5 per X, 5 per tak hingga ini adalah 0, ini juga nilainya sudah 0, 2 per tak hingga nilainya menuju 0, 1 per, ini 7 per tak hingga kuadrat, ini menuju 0. Maka sisanya adalah koefisiennya dari pangkat tertinggi, yaitu 3 per 2. Oke, bisa ikuti sampai sini. Untuk fungsi rasional seperti ini, ada aturan cepat yang kita bisa gunakan. Intinya adalah membandingkan, nah ini, ketika langkah umum untuk menghitung tak hingga bentuk pecahan, kita punya ya bentuk umumnya seperti ini. Limit fungsi dari AX pangkat M ditambah titik-titik per BX pangkat N ditambah titik-titik ketika limit X menuju tak hingga. Nah, intinya adalah membandingkan pangkat tertinggi dari X di pembilang, yang mana kita sebut dengan M. Oke, ini M, ada N. Ya, kita membandingkan pangkat tertinggi di X di pembilang yang kita sebut dengan M dan pangkat tertinggi di penyebut yang kita sebut dengan N. Nah, perlu diketahui bahwa jika pangkat atas sama dengan pangkat bawah, maka hasilnya adalah koefisien dari suku berpangkat, perpangkatannya yang tertinggi. Terus yang kedua, jika pangkat lebih kecil, pangkat atas lebih kecil dari pangkat bawah, maka hasilnya adalah 0. Dan jika pangkat atas lebih besar dari pangkat bawah, hasilnya akan menuju tak hingga positif atau negatif, tergantung pada koefisiennya. Nah, aturan cepat ini sangat praktis untuk soal pilihan ganda. Ingat ya, ini ketika kita diberikan soal pilihan ganda yang cuma menentukan A sampai E, A sampai D, atau A sampai E, cara ini sangat berlaku. Kita tidak perlu mengerjakan langkahnya sampai selesai, tapi kita tinggal lihat saja konsepnya. Ini konsepnya, ingat bahwa ketika pangkat atas sama dengan pangkat bawah, maka hasilnya adalah rasio dari koefisien. Yang kedua, ketika pangkat atas kurang dari pangkat bawah, maka nilainya adalah 0. Dan yang ketiga, ketika pangkat atas lebih besar dari pangkat bawah, maka hasilnya adalah hasilnya adalah positif tak hingga atau negatif tak hingga, tergantung dari tanda koefisiennya di pangkat tertinggi. Oke, bisa paham sampai sini? Sekarang kita mau mencoba contoh soal yang pangkat atas kurang dari pangkat bawah. Oke. Sebagai contoh, mari kita mengerjakan salah satu soal ini. Oke. Soalnya adalah limit X menuju tak hingga ketika kita punya soal X tambah, X tambah 1, kemudian X kuadrat tambah 2. Oke, kita punya soal seperti ini. Nah, di sini kita identifikasi pangkat tertinggi dari penyebutnya. Kita lihat bahwa di sini pangkat tertinggi adalah X pangkat 2. Nah, langkah selanjutnya adalah kita bagi semua suku yang ada di pembilang dan penyebut dengan
X pangkat 2. Sorry, saya pakai yang ini. Oke. Limit X menuju tak hingga. Kita sama-sama bagi dengan pangkat tertinggi. Ini X ditambah X pangkat 2. Ini 1. Kemudian X pangkat 2 per X pangkat 2 ini pangkat 2 ditambah dengan ya 2. Oke, langkah selanjutnya kita sederhanakan. Maka limit X menuju tak hingga, oke ini kita lihat X per X pangkat 2, maka hasilnya adalah 1 per X ditambah dengan ini tetap X pangkat 1 pangkat X per 1 per X pangkat 2. Kemudian yang bagian sini X pangkat 2 per X pangkat 2 sama dengan 1. Kemudian ini tetap 2 per X pangkat 2. Nah, setelah kita mensederhanakan ini, oke, sorry, ini kita fungsinya ketika kita bagi dengan pangkat tertinggi hasilnya seperti ini. Maka kita mencoba untuk mengganti nilai X-nya dengan tak hingga. 1 per tak hingga ditambah 1 per 1 per tak hingga kuadrat, 1 ditambah tak hingga. Oke, sama dengan, nah ingat sesuatu yang dibagi dengan tak hingga itu hasilnya akan menuju 0. Maka ini 0 ditambah 0, 1 ditambah 0. Maka hasilnya adalah ya 0 per 1 sama dengan 0. Ya, jadi hasilnya yaitu 0. Ini sesuai dengan aturan cepat tadi, bahwa jika pangkat atas lebih kecil dari pangkat bawah, maka hasilnya adalah 0. Oke? Bisa paham sampai sini? Pangkat atasnya adalah 1. Ini tidak ada pangkat di sini, tidak ada tanda di sini, artinya pangkat 1. Pangkat 1 itu tidak dituliskan, hanya X saja kita sudah tahu bahwa itu pangkat 1. Nah, ini adalah pangkat 2, maka ya, pangkat atas atau pangkat di pembilang itu kurang dari pangkat di bagian bawahnya atau di penyebutnya. Bisa paham sampai sini? Oke. Nah, selanjutnya kita mencoba lagi yang contoh soal pangkat atas lebih besar dari pangkat bawah. Nah, bagaimana caranya? Oke, misalnya kita punya soal seperti ini. Limit X menuju tak hingga. Oke, kemudian 2X pangkat 4 dikurangi dengan X pangkat 2 ditambah 3 per X pangkat 3 ditambah dengan X. Nah, ini kita punya soal seperti ini. Ini kita lihat, kita mengidentifikasi soal ini. Limit fungsi dari 2X pangkat 4 kurang dari X pangkat 2 ditambah 3 per X pangkat 3 ditambah dengan X. Ketika kita lihat, ini pangkat atasnya sama dengan 4, pembilangnya itu sama dengan 4, dan penyebutnya itu sama dengan 3. Berarti pangkat atas lebih besar dari pangkat bawah. Oke? Ini pangkat atas. Ya, pangkat atas sama dengan 4 dan pangkat bawah sama dengan 3. P lebih besar dari bawah. Oke. Nah, langkah yang selanjutnya kita bagi pangkat tertinggi di penyebutnya. Nah, pangkat tertinggi di penyebutnya adalah berapa? Yaitu 3. Berarti limit X menuju tak hingga ini dibagi dengan 3, maka 2X pangkat 4 kurang, ini juga kita bagi dengan 3, maka jadinya X pangkat 2 ditambah dengan
3 pangkat X pangkat 3. Ini semuanya dipangkatkan dengan 3. Maka X pangkat 3 per X pangkat 3 ditambah dengan X pangkat 3 per X. Oke? Nah, selanjutnya adalah kita mengoperasikan ini limit dari X menuju tak hingga ketika ya limit X menuju tak hingga dari fungsi ini, maka 2X per 4 sama dengan ya 2X. Nah, ini sama dengan 1 per X, yes, ditambah dengan ini tetap 3 per X pangkat 3. Oke? Nah, ini yang pembilangnya, nah bagaimana dengan penyebutnya? X pangkat 3 bagi, dan X pangkat 3 sama dengan 1 ditambah dengan 1 per X pangkat 2. Karena 1 kurang 3 sama dengan min 2, min 2 itu sama saja dengan 1 per X pangkat 2. Nah, selanjutnya kita mensubstitusikan nilai X-nya tak hingga ke nilai fungsi ini. Oke, sama dengan 2 dikali tak hingga dikurangi dengan 1 per tak hingga ditambah dengan 3 pangkat tak hingga 1 ditambah dengan tak hingga kuadrat sama dengan 1. Nah, 2 dikali tak hingga ini sama dengan tak hingga. Ini sudah 0, 0. Maka ini juga per 0, tak hingga per tak. Oke, kita lihat yang pembilangnya. 2 dikali tak hingga kurang 1 per tak hingga, ini sudah jadi 0. Ini juga 0, ini 0. Berarti 2 kali tak hingga sama dengan ya tak hingga lebih besar dibagi dengan 1, maka hasilnya tetap lebih besar. Maka hasilnya adalah tak hingga. Nah, bagaimana? Bisa paham sampai sini? Nah, ini juga sesuai dengan cara cepat kita, bahwa cara cepat tadi itu ketika pangkat atas lebih besar dari pangkat bawah, maka hasilnya adalah positif tak hingga. Kenapa? Karena ini koefisiennya adalah bentuknya bentuknya positif. Berarti hasilnya akan positif tak hingga. Oke. Sebagai kesimpulan untuk limit bentuk tak hingga per tak hingga, ingatlah bahwa ini umumnya muncul pada fungsi rasional ketika X mendekati tak hingga. Yes, oke, wait. Nah, ketika X mendekati tak hingga. Nah, metode ini kuncinya adalah membagi setiap suku dengan pangkat tertinggi di X yang ada di penyebutnya. Dan untuk mempermudah dan mempercepat pengerjaan, jangan lupa aturan cepat yang membandingkan dengan pangkat tertinggi di pembilang dan penyebut. Nah, ini akan sangat membantu Anda dalam menentukan apakah hasilnya 0 atau apakah hasilnya adalah bentuk konstanta atau koefisien yang ada di uh, fungsi tersebut, suku-suku tersebut, ataukah hasilnya itu akan tak hingga, positif tak hingga atau negatif tak hingga. Itu tergantung dari bentuk soalnya. Nah, ini ada bentuk soal-soal, ada contoh soal di sini. Di pertemuan berikutnya atau di video berikutnya kita akan membahas lebih dalam tentang soal-soal ini, atau mungkin Anda mau berlatih, silahkan mengambil waktu kemudian mencocokkan jawabannya. Nah, demikian penjelasan limit bentuk tak hingga per tak hingga. Semoga mudah dipahami dan membantu Anda dalam belajar kalkulus. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Terima kasih sudah belajar bersama saya hari ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.